Halo, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi minggu pagi ini untuk kita datang memuji menyembah Tuhan. Yuk, siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita, dimanapun adik-adik berada. Om tetap percaya adik-adik sudah siap memuji Tuhan. Untuk terundang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Kau ciptakan langit, kau ciptakan bumi, ada matahari, ada bulan. Amin. Haleluya. Yuk, dengan sukacita kita datang kepada Tuhan lewat pujian ini. Amin. Ciptakan langit, kau ciptakan bumi, ada matahari dan ada bulan, semuanya ada, semuanya ada, begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Katakan semuanya ada, semuanya ada, begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung, sungguh agung karya-Mu Tuh, sungguh agung. Dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sungguh, yuk tutup matanya, kita mau berdoa. Karya-Mu, karya-Mu tuh, tutup matanya, tangannya dilipat. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi ini. Engkau sudah tolong kami, Engkau yang menciptakan semuanya termasuk kehidupan kami. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, segala bentuk kuasa iblis apapun yang mengganggu, kami usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kami percaya Engkau ada menyertai kami semua. Kami akan muraikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Yuk, kita akan memuji Tuhan ya, dengan satu pujian yang berkata, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita puji Dia. Amin. Yuk, sukacita, tepuk tangan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Yo, biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya, dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita cinta Tuhan dan Tuhan cinta kita. Kita nyanyikan pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Haleluya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Adik-adik, mari tetap tinggal di dalam Tuhan supaya kita berbuah banyak. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita memuji Tuhan dulu ya. Kita nyanyikan pujian Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasihmu sahabat dan Tuhanku. Yuk, untuk terundang adik-adik semua bangkit berdiri dengan sikap yang baik. Kita akan menyembah Tuhan. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, amin. Kau mati bagiku, besarnya kasihmu, sahabat dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabatku, sahabatku, amin. Kau mati bagiku, besarnya kasihmu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus
ku sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku, Tuhanku. Yuk, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa dan kita mendengar firman Tuhan. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah tolong kami saat kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru-guru kami yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tolong supaya kami semua diberkati. Dan dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, berikan kami rasa hormat, takut untuk mendengar firman Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami diberkati pagi hari ini. Sekali lagi segala bentuk kuasa iblis, setan, roh jahat, apapun roh ngantuk, kami usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Pasti kalian bingung ya, kok gelap kak? Gak ada gambarnya. Nah, seperti inilah keadaan bumi pada dahulu kala. Waktu pertama kali Tuhan menciptakan bumi, bumi itu gelap seperti ini. Tidak ada terang sedikit pun. Belum ada benda-benda penerang, belum ada matahari, apalagi lampu atau listrik. Untuk menyalakan lampu, lilin, senter, semuanya belum ada. Dan kita tidak dapat melakukan apapun dalam kegelapan. Coba kalau kakak berjalan dalam kegelapan, apa ya kira-kira yang akan terjadi? Kakak pasti bisa jatuh, tersandung, nabrak, atau kesasar. Terus di dalam gelap kita tidak bisa membaca, tidak bisa belajar, dan banyak hal tidak dapat kita lakukan. Siapa yang di sini senang kalau ada terang? Kakak senang, kalian semua senang, kita semua senang, termasuk Tuhan. Tuhan juga senang akan terang. Itulah sebabnya Dia membuat terang. Tahu nggak kamu bagaimana Tuhan menciptakan terang? Tuhan menciptakan terang dengan firman-Nya. Dia berkata, jadilah terang. Tada! Terang itu ada menerangi bumi. Dengan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, terang itu ada. Hore! Terang menang. Terang mengalahkan kegelapan. Terang itu selalu menang lawan gelap. Coba kalau misalnya di rumah kalian mati lampu, gelap, biasanya kalian menyalakan apa? Ada yang menyalakan senter, ada yang menyalakan lilin, dan alat-alat penerang lainnya. Pernah nggak waktu mati lampu dan kalian menyalakan lilin atau senter itu, tetap ada gelap, tidak ada terang sama sekali? Gak pernah kan? Begitu kalian menyalakan lilin atau senter, akan ada terang dalam kegelapan. Itulah buktinya bahwa terang itu selalu menang melawan gelap. Terang itu selalu dapat mengalahkan kegelapan. Dan terang itu pasti selalu menang. Adik-adik, dulu sebelum ada dosa, hati kita itu indah dan terang. Seperti ini nih. Nah, hati kita itu sebelum ada dosa indah dan terang. Tapi ada satu pribadi yang tidak suka terang. Siapakah itu? Betul, pribadi iblis. Ia ingin hatimu gelap terus. Itulah sebabnya ia membujuk manusia pertama yang bernama Adam dan Hawa untuk berbuat dosa. Begitu ada dosa, terang itu menjadi tertutup. Terang itu menjadi tertutup.
hatimu mulai gelap, tambah hari, tambah banyak dosamu, bertambah gelap hatimu. Orang-orang semakin banyak berbuat dosa, sampai akhirnya hatimu benar-benar gelap. Hati semua orang benar-benar gelap. Tetapi, puji syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia menerangi hati kita. Dia menghapus segala dosa kita yang tadi seperti kertas berwarna hitam. Dan Dia menerangi bumi. Dan Dia juga kembali menerangi hati kita. Seperti ini. Tahu nggak Tuhan Yesus datang ke bumi dan menghapus dosa kita dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu mengusir, mengampuni segala dosa kita yang hitam kelam yang menutupi terangnya hati kita ini. Dia angkat, Dia buang jauh-jauh, sehingga hati kita menjadi kembali bersih, menjadi kembali indah, kembali menjadi terang. Semua dosa itu mendatangkan kegelapan. Kamu mau pilih terang atau gelap? Kalau kakak sih pilih terang. Kalau kakak sih pasti pilih terang daripada pilih gelap ini. Kalian mau pilih Tuhan Yesus atau mau pilih iblis? Kalau kalian mau pilih Tuhan Yesus, berarti kalian harus berani berkata tidak pada semua dosa. Saat iblis membujuk kalian, ayo nyontek ibu guru nggak ngeliat. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian turuti mencontek atau tidak? Tidak, kalian harus katakan tidak, aku tidak mau mencontek. Waktu iblis mengatakan, ambil aja, nggak ada yang lihat, ayo curi aja. Kalian harus berani berkata, tidak, saya tidak mau. Waktu iblis membujuk kalian untuk melawan orang tua kalian, kalian itu harus berkata tidak. Dan setiap kali kalian berkata tidak pada setiap bujukan iblis, hati kalian akan menjadi terang seperti tadi, bersinar bersih seperti awal, tidak ada dosa. Dan ketika hatimu terang, maka semua orang akan senang melihatmu dan juga sayang kepadamu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang telah menjadikan hati kita ini kembali terang. Yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita dan menyucikan kita kembali itu bukan hal yang mudah. Tuhan Yesus tidak menghapus dosa kita dengan mencucinya pakai air, pakai sabun, atau apapun itu. Tapi Tuhan Yesus berkorban. Bahkan Ia sampai mati di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Karena kalau dosa itu masih menguasai hati kita seperti ini, tertutup gelap. Tapi ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan menjadikan hati kita kembali bersih dan terang, dan kita dapat hidup kekal bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, adik-adik selalu ingat akan firman Tuhan dan selalu memiliki hati yang teguh memegang firman Tuhan, sehingga kita dapat menjaga hati kita untuk tetap bersih dan bersinar terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kamu, mengasihi kita, mengasihi semua manusia di bumi ini, dan Tuhan Yesus menyayangi setiap anak-anaknya yang mau menjaga hatinya tetap terang dan tidak tertutup oleh dosa yang gelap. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kakak mau bagikan satu ayat hafalan. Kalian hafalkan minggu depan bersama dengan tugas, yaitu ada di Yohanes 12 ayat 46. Bunyinya, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ikutin kakak ya. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Tuhan Yesus datang dari surga ke dalam bumi yang gelap ini
untuk menerangi hati setiap manusia yang sudah gelap oleh dosa, untuk kembali menjadi bersih dan bersinar terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita mau jaga hati kita yang sudah dibersihkan oleh Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa, Kak? Banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Menyenangkan hati orang tua, belajar sebaik-baiknya, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin baca firman Tuhan, sehingga segala dosa kita dapat dibersihkan oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Tuhan Yesus berkata bahwa semua manusia itu berdosa. Semua hati manusia itu telah gelap oleh dosa. Tapi barang siapa yang mau menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, Tuhan Yesus dapat menerangi kembali hati yang sudah gelap itu menjadi kembali bersinar terang. Dan kita mau pakai kehidupan kita semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah datang ke dalam dunia ini. Dia berkorban hanya untuk menyelamatkan kita, dan kita bisa hidup suatu saat nanti bersama-sama dengan Tuhan hanya jika kita memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang terang. Kalau misalkan hati kita gelap gulita seperti kertas hitam tadi, tempat kita nanti ya ada dalam kegelapan, yaitu di dalam neraka. Tapi kalau misalkan hati kita terang, hati kita bersih, tempat tinggal kita nanti berada di tempat yang sangat terang, yaitu surga, kerajaan Allah. Kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ayat hafalannya kita ulangi satu kali lagi ya, di dalam Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita, walaupun kita seringkali berbuat nakal, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu menutupi hati kita yang terang. Kita mau memohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mau menyucikan kita lagi dan membuat hati kita menjadi kembali terang di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan terang sehingga kami dapat melakukan banyak hal baik di bumi ini. Dan terima kasih juga karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyucikan hati kami yang sudah gelap oleh perbuatan-perbuatan dosa kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami dan menjadikan hati kami kembali terang, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang yang berlayak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan selalu menjaga hati kami menjadi hati yang terang dan berlayak untuk hidup di hadapan Tuhan, hingga suatu hari nanti kami boleh berada di tempat yang terang bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau mau mengumpulkan kembali kami pada minggu depan. Meskipun kami belum berada di rumah Tuhan, kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mau menyiapkan hati kami untuk tetap beribadah, untuk tetap dekat kepada Tuhan, sehingga kami bukan lagi menjadi anak-anak gelap, tapi menjadi anak-anak terang, seperti pribadi Tuhan adalah pribadi yang terang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya dan kumpulkan tugasnya. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati.